Jadi bukan alat buah, kalau alat buah beda lagi, nanti busuk ke dalam. Dan ketika retak-retak, artinya tanamanmu kurang nutrisi kalsium. Nah, ini. Jadi insya Allah kita sudah bisa mengalahkan serangan hama lalat buah, dan kemudian tahap keduanya kita menemukan antrak. Jadi kita belajar memahami kapan sih fungisida itu harus diberikan. Nah, itu kita sedang berproses. Nah, seperti inilah rumput di kebun kami. Ini baru kemarin kita bersihkan, sudah seperti ini. Nah, kalau ini berangsur-angsur sampai berbulan-bulan, ya inilah jadi sumber biang penyakit. Hari ini saya akan berbicara tentang seberapa genjahnya R1 atau Rifai. Kita bisa lihat ini tanaman yang secara pertumbuhan baik daun, ranting, dan batang-batang pokok primernya ini sudah optimal. Dan inilah salah satu contoh buah R1 yang jatuh muda dan mulai berubah warna. Artinya ini R1 yang sudah sempurna kondisi pertumbuhan pohonnya. Perubahan warna ini adalah indikasi bahwa dia sudah menuruni sifat dari induknya dengan sempurna. Tinggal nanti pengecekan dari rasanya. Ini batang primer sebesar ini batang sekunder. Kita siapkan menopang paling tidak 5 kilo saja, cukup, jangan banyak-banyak. Dan ini batang sekunder ke sini, ke sana. Dan ini batang-batang yang air yang kering. Makanya kalian jangan ragu memotong batang-batang ranting seperti ini sebelum menjadi kering. Nah, itu berkembang, berbunga. Ini batang sekunder ke sini, itu bunganya, bunga. Ini pentil. Nah, ini pentilnya. Dan kita berikan tugas ke dahan ini untuk kemudian nanti bisa menahan beban 5 kilo dari buah. Ini batang yang suatu saat bisa kita tebang, bisa kita potong. Ini karena antara batang sekunder yang ke kanan dengan yang ke kiri ini porsinya berbeda, dan di dekat dia pun sama. Ini udah sebesar ini masih kecil. Ini bisa dipotong karena hanya menghambat, karena seangkatan dia itu udah besar-besar. Ini itu udah besar, itu batang besar, dan mengarahnya pun ke dinding. Nah, sebentar, mana tadi gunting? Kita potong. Oh, kita potongnya jangan pakai gunting, kuat. Kita ada golok. Nah, nih kita gunakan golok dan sekali tebas, selesai. Ini golok kita, dan golok kita ini golok sulangkar. Oke, ini sudah kita tebang, dan ini batang besar kita kasih beban dia untuk bisa menahan 10 kilo
Kemudian ini batang besar ini pun kita sudah bisa beban dia 10 kilo. Nah, jadi 10 kilo, 20 kilo, 25, 30, kemudian 35. Nah, ini 5 kilo masing-masing, 35, 40, 45, dan di atasnya anggaplah 10. Jadi 50 kilo cukup untuk pohon sebesar ini. Dan padahal kita memberikan target panen di pohon ini adalah 5 kilo. 50 kilo itu pada saat usianya sudah 5 tahun ke atas. Jadi hari ini dia berusia 2,5 tahun dan 50 kilo ketika ini berbuah. Ternyata tanaman ini pun sudah sanggup. Hanya saja nanti kita pertahankan hanya maksimal 20 kilo. Maksimal 20 kilo. Bisa 10 kilo. Itu karena kita pengen ini usianya bertahan sampai lama. Nah, itu seperti kita lihat tuh buahnya. Terus sampingnya. Nah, ini. Kemarin ada salah satu pekebun juga di Gunung Pati. Itu usia 4 tahun tanamannya dan berbuah itu sampai 2 kintal, dan buahnya akhirnya diturunin, dipanen muda hanya sekedar untuk pakan sapi karena daun-daunnya sudah mulai menguning dan menjelang mati, sehingga diselamatkan, diturunin buahnya diturunin, dibuang semua. Seperti yang saya sampaikan bahwa yang dibutuhkan adalah tanaman itu produksinya berkualitas tinggi. Buah di kebun kita ini kualitas buahnya akan bagus-bagus. Karena apa? Kita targetnya tidak terlalu banyak. Ini salah satu contoh kita bahas satu pohon R1 yang kita pengen tahu seberapa produktivitasnya. Nah, ini kita buang. Tuh berbunga terus, pentil sudah tuh, ini semuanya. Dan ini buah permanen pertama. Jadi kalau pohon ini sudah 2 kali berbuah. Yang pertama dulu belajar buah, banyak yang rontok dan rasanya hambar. Kalau yang hari ini buah pertama permanen atau buah kedua pohon ini. Ini masih kecil walaupun usia sama. Ini juga masih kecil. Jangan disamakan dari usia, tapi proporsional dari pertumbuhannya. Nah, ini kemarin berbuah dan buahnya kita kirim satu-satu sampling ke beberapa calon buyer. Nah, ini hasilnya. Kita walaupun kemarin terlambat, kita mampu menghentikan penyebaran ini patek atau antrak. Ini jamur antrak yang sudah terkena seperti ini. Nah, ini sudah terkena. Jadi kalau belah-belah seperti ini bisa dipastikan bahwa ini kena serangan antrak. Jadi bukan lalat buah. Kalau lalat buah beda lagi, nanti busuk ke dalam. Dan ketika retak-retak, artinya tanamanmu kurang nutrisi kalsium. Nah, nih. Jadi insya Allah kita sudah bisa mengalahkan serangan hama lalat buah, dan kemudian tahap keduanya kita menemukan antrak. Jadi kita belajar memahami kapan sih fungisida itu harus diberikan. Nah, itu kita sedang berproses, dan
Jangan lupa bekas-bekas panen dibuangin biar nanti ganti pucuk yang baru. Demikian tadi cerita-cerita kita yang bisa kita sampaikan, bahwasanya Rifai itu benar-benar produktif. Rifai itu salah satu alpukat yang akan menjadi primadona masa depan. Kenapa saya bilang Rifai menjadi primadona? Satu, produktivitasnya bagus, kemudian dua, kualitas buahnya sangat mantap, kandungan minyaknya tinggi, rasanya juga luar biasa, bobotnya 1,2 kg. Dia sangat adaptif di dataran rendah, dataran tinggi. Untuk buah meja oke, buat produksi olahan minyak juga oke. Jadi saya yakin R1 akan menjadi bintang alpukat masa depan. Salam dari Panjalu. Assalamualaikum.